Hai semuanya, kembali lagi sama kita di Kepoin Buku. Kalau kita sudah bersama seorang Kaza, berarti kita kan kepoin buku dari penerbit Romansius. Kita bakalan kepoin bukunya The Hidden. Kalau ada penulisnya, di sini Ada sosial medianya, ada pembacanya, PR buat yang edit deh. Dan karena ini penerbit buku Romansius, jadi kita akan kepoinnya dengan serius dan curious. Jadi, apa sih The Hidden itu, Kaza, kalau boleh tahu? Oke, jadi The Hidden itu ceritanya tentang romance Islami nih. Ya. Kayaknya baru ya, kayaknya baru nih. Iya, baru. Gue selalu salah server. Makanya ini share dulu, makanya Sherry. Jadi ceritanya itu ada cewek namanya Dira. Dia tuh udah lulus sekolah, tapi dia tuh Oh ya baik, maaf. tutup Ini juga dadanya, ada tutup sih, dadanya, diserak nggak? tutup Nggak diserak dadanya. kalau Tutup dadanya katanya. Kalau ini tapi sensor aja full. Aurat semua ya. Lanjut. Jadi ada Dira, cewek, dia tuh udah lulus sekolah tapi dia nih bandel banget, nongkrong mulu sama teman-teman cowok, pulang malam segala Kayak- macam. Iya dong. Wujudnya nih ada. Ini udah ini ya, haram semua gue berarti. Tapi hijaban. Tapi Enggak hijaban. Oh, nah ini gue berarti nggak apa-apa. Iya, pakai baju seksi enggak? Nggak seksi juga, pokoknya kayak sopan lah ya. kayak pasti. sopan. Normal. Nah, ada suatu waktu dia tuh kan udah sering pulang malam nih. Terus dia juga nggak mau kuliah. Anaknya tuh udah Anak orang bandel kaya banget. tapi. Kaya. Udah pure bobrok gitu Iya, bobrok. Tapi dipaksa kuliah sama orang tuanya. Nggak dipaksa, udah capek orang tuanya. Ini enggak anak tunggal orang kaya enggak? Iya, Apa? dia Ngobrol dia dulu. ini anak paling terakhir. Ngobrol. Dia punya kakak satu. Oh gitu. Nah, terus ada satu waktu dia nih pulang malam banget, malam sampai orang tuanya tuh marah kayak Murka. kamu tuh pulang malam mulu kayak gitu kan. Terus. Beda, dia nggak minum es. Ngopi. Minumnya Apa tuh? Apa tuh? Terus akhirnya main sama siapa aja gitu, disebutin lah teman-temannya, cowok-cowok semua kan. Nah keluarganya itu keluarga Islami, jadi Yang pakai kayak, syari-syari. jadi kayak aduh kok anak kita kayak gini sih, kayak pusing banget gitu kan. Terus apa? tapi selalu yang kayak gitu sih emang. Iya, terus kata kakaknya, dia punya kakak cewek namanya Karaya, dan kakaknya itu tinggal di pesantren, sekolah di pesantren. Kamu kok kayak gini mulu, udah deh ke pesantren aja gitu. Terus tapi dia nggak mau. nggak mau lah, langsung nolak kayak nggak mau, nggak bisa di pesantren, nggak mau ngaji mulu, sholat mulu gitu-gitu. Astagfirullahaladzim, Dia nggak salah sama sekali berarti. Pernah tapi bolong-bolong. Kalau di luar dia nggak sholat gitu. Kalau dipaksa disuruh baru sholat. Disambit gitu tapi. Enggak sih, seperti itu. Terus udah pokoknya kamu masuk pesantren kayak gini mulu, betul-betul cowok nongkrong mulu gitu kan. Terus dia tetap Teguh nggak pada mau, pendiriannya. nggak mau Akhirnya bapaknya bilang, ya udah kalau gitu semua fasilitas dicabut, kamu nggak boleh Dia punya fasilitas kemana-mana. apa aja kalau boleh tahu? HP, ya kayak gitu-gitu ATM, biasa lah, mobil, ATM, mobil, motor, semuanya. Kayak gitu Gembel kan. dong lo sekarang. Terus dia tuh sampai kayak minta mamanya, nggak mau ke pesantren. Terus mamanya kayak, udah kamu udah ikutin kata papa aja gitu. Papanya tuh lumayan galak kayak, kalau A harus A gitu, kalau B B. Papa Agri. Iya. Oh, Gara-gara serigala. Bapak Agri, ayah Agra. Iya, Terus akhirnya, udah kamu ke pesantren kakak kamu aja gitu kan. Akhirnya dia Kirim. Iya dikirim Oh, akhirnya. apa ya pesantren? Enggak, Enggak, ya, kakaknya kan tempat tinggal di pesantren. pesantren. Terus akhirnya yaudah pokoknya kamu dikasih pilihan tuh dua, mau di pesantren atau di rumah tapi nggak boleh keluar gitu. Sama aja bohong ya? Iya, makanya Pasti kan. jangan HP. Nggak diambil juga. Gitu. Cuma nggak sih jadinya kalau misalnya Iya kayak percuma gitu kan. nggak ada Kalau di fasilitas. pesantren kan, Nonton TV doang anjir. kalau pesantren kan masih bisa keluar kan gitu. Kalau ini kan nggak bersosialisasi. Udah gitu masih ada jadinya. temen gitu lah ya di pesantren. Nah gitu kan, terus akhirnya dia Pesantren mikir kali, aja tuh. Ngekos aja sih. Kabur sih. Akhirnya dia mikir, aduh gue pilih yang mana ya gitu. Akhirnya
dibujuk lah kakaknya tiba-tiba nelpon, udah sih deh kamu di pesantren aja sama kakak di sini kita belajar agama gitu-gitu. Kakaknya alim juga, kakaknya alim. Kakaknya alim, nah berkebalikan tuh mereka, Alim. cewek. Terus udah emang kamu nggak kangen apa sama kakak? Kita kan udah pisah jauh gitu-gitu. Terus mendingan kakak aja yang kesini gitu kan, lagi ngapain sih pesantren mulu kayak gitu, pulang lah Udah kata dia berapa gitu. konyol banget Dira, nggak mau si paru Dira, udah lama pesantren. Gitu kan. Terus udah daripada kamu di rumah aja nggak boleh keluar, kalau pesantren kan masih bisa ngelihat matahari gitu kata kakaknya. Aktivitas ya. Iya, terus akhirnya dia mikir-mikir, ya udah deh akhirnya dia mau ke pesantren. Tapi kakaknya tuh harus temenin dia gitu. Terus dia bilang juga, tapi nanti aku pinjem HP kakak ya gitu. Akhirnya ya udah tuh besokannya, dia bilang tuh, jadi jadi nggak ada handphone. nggak ada. Nggak ada, nggak boleh dong. Dikasih. Paling beberapa saat misalkan disuruh telepon keluarga. Oh, Iya iya. kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang lah ke papanya. Berisik ya? HP saya terus. Bilanglah ke papanya. Yaudah mau ke pesantren gitu akhirnya. Terus papanya kayak alhamdulillah gitu. Dalam hati papanya tuh dia sebenarnya ada niat tersendiri. Apa tuh? Ngirim dia ke pesantren. Waduh. Kira-kira. Kira-kira. Apakah dia harus menggunting rumput di santannya? Apa bantuin masak dapurnya? Tadi tukang cuci piring, cuci baju ya. Udah tuh habis itu kebesokannya dia langsung pas itu kan dia langsung siap-siapin baju-baju kan packing koper lah ya. gitu packing. Dia lihat lemarinya bajunya nggak ada yang muslimah gitu. Bingung dia. Baju yang mana dia dibawa. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ya. Dia bingung akhirnya dia bilang udah deh pakai baju lebaran aja 5 tahun lalu. Ya ampun udah kecil gitu-gitu terus katanya udah deh Sama pinjem aja karaya aja. Akhirnya pinjem karaya tuh semuanya dia pinjem sama kakaknya. Jadi nggak ada baju satu pun yang dia Kenapa bawa. nggak beli sih kalau nggak ada? ada. Ya Kayak ada waktu gak sih shopping dulu sih? iya terus ya udah deh akhirnya ya besokannya pergilah tuh ke pesantren tuh. Pesantren nyampe pesantren itu gede banget namanya pesantren At-Taqwa. Biar menjadi orang-orang yang Itu pesantren bertakwa. iya bertakwa. Terus Kayak Gontor itu terkenal banget. iya terkenal itu di Jawa gitu deh. Jadi tuh mayoritas di sana ngomongnya tuh pakai bahasa Jawa. Kayak gitu. Sopan dong, sopan. Iya Iya bener, bener, kurang nunduk, ajar. jalannya nunduk pelan-pelan gitu. Cuma mungkin kan. kalau Dira kayaknya jadi nyanyi rungkat ya. Rungkat. Nah, Terus udah nyampe dia pakai pasmina ngasal nggak dipenitiin, jadi kan masih keluaran ya rambutnya. kayak orang mau ke kuburan dong gitu. Iya kayak gitu doang. Terus biasa banget bajunya seadanya. Terus dia keluar pesantren terus dia ngeliat-liat kayak aneh gitu ngeliat dia ngeliat orang-orang kok orang-orang pada nunduk gitu. Gue kan cantik, lu nggak mau lihat gue apa gitu. Si Dira tuh pikirannya kayak gitu. Iya kan nih orang-orang tuh aneh banget gitu kan. Padahal itu menjaga pandangan. Iya, terus bajunya panjang-panjang, emang nggak gerah apa gitu-gitu dia mikirnya. Emang ini ya. Konyol ya Dira. Iya, Soalnya konyol. yang umur pesantren ini tuh mulutnya. Kayaknya ya. Umur berapa sih dia? 19. 19. So Yang iya. kecil ya. Nah, habis itu udah tuh, jadi di pesantren itu ada namanya Endalem. Itu tuh rumah yang punya Yang pondok pesantren. Pasti pesantrennya Jowo. Iya, Jowo. Terus Mereka dibawalah tuh ke Endalem itu kan, ketemu sama kiai yang punya pesantren, kiai sama istrinya tuh Ummah Hafsah namanya. Terus itu masuk kenalan lah, ini Dira bla 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 bla, oh iya bla bla bla. Terus kakaknya tuh Karaya dateng, Dira langsung happy. Terus katanya udah Dira kamu terus udah gitu dikenalin sama keluarga dalam, keluarga yang punya pesantren itu kan. Anaknya tuh ada 3. Banyak ya say. Yang pertama anak sulung namanya nih Gus Abizar. Emang dia Gus itu Gus itu tuh yang yang ini yang punya pesantren gitu loh, anak yang punya pesantren gitu loh, yang dihormati gitu sama santri-santri. Itu Gus Abizar, terus punya adik kembar namanya Bilal sama Bil sayang. Kebetulan hari ini. Gimana nih yang bilang enggak? Tadi juga kemarin bilang Bilal. Kembar cewek cowok deh Bilang pokoknya. sama Dipegang Gila. Bang Bil. Lupa banget itu namanya siapa ya. Boleh gak besok dipanggil Bil? Boleh request dulu Panggilan ya. sayang ya. Nggak ada yang tahu. Bil. Nah, udah tuh akhirnya dikenalin, oh iya Dira tuh kayak males gitu, kayak apaan sih gitu. Pasti alay banget, aja, kenalan gitu ya, gue juga pasti gitu-gitu kan. Terus Tapi kalau ganteng gue langsung kayak iya dia tuh ganteng. demen liat cowok ganteng kan. Abizar ganteng?
ganteng tuh si Abizar sama si Bilal, dia kayak senang gitu kayak bro gitu kan, kayak mau bro salaman gitu. Karena ganteng Abizar sama Bilal kan dia senyum ya. Bayangin sama cowoknya. Nah dia tuh kayak pas mau kayak gini si Bilal langsung kayak gitu kan. Kira bakatnya Gitu kan karena kan bukan muhrim. Terus Dira kayak pasti sombong dia kayak sombong banget nih orang gitu kan. Nah, Terus justru. tapi pas sama Gus Abi tuh salim, pegangan terus ngusap kepalanya Dira. Terus kok bisa? Ya. ya Allah gue kayak apa Gitu kan. Terus salaman tuh bersentuhan, bertatapan, terus kerudungnya dibenerin, terus minta sama adenya ada peniti nggak dibenerin kerudungnya sambil dibacain doa. Kenapa bisa kayak gitu? di Rukiah Nggak di rukiah. Doa supaya Dira tuh menerima kebaikan, dijauhi dari keburukan, gitu-gitu loh doanya langsung doain gitu. Terus Dira kayak bingung, dia kayak merasa aneh gitu, tapi dia nggak tahu nih anehnya apa gitu. gitu Enggak, tapi kayak bingung aja gitu. Nah udah, selesai terus Karaya bilang, Dira ayo kita keliling pesantren gitu. Oh iya ayo akhirnya. Karaya juga awet pesantren. ya juga Dan Karaya itu tuh suka sama Gus Abizar. wow Ini nih nggak bisa nih. Duh itu yang paling gue takutin tahu saingan sama adein diri itu. Habis itu udah tuh si Dira sama Karaya kan keliling pesantren kan. Nah udah habis itu dikasih tau lah ini terus dia kayak merasa aneh, aduh bisa nggak ya gue hidup di sini gitu, bingung loh. Nah di rumahan dalam keluarganya Dira sama keluarganya Abi ngobrol kan, terus kayak mereka iya titip Dira ya anaknya emang masih kayak begitu tuh, tolong dibimbing gitu ya. Tiba-tiba papanya ngomong kayak gini, ya iya Gus Abizar udah lama ya, udah sabar banget udah nunggu Dira 2 tahun. Tiba-tiba jadi bapaknya gitu, kata bapaknya. Terus kata Gus Abizar, iya nggak apa-apa, semoga saya bisa membimbing Dira lebih dekat di sini gitu. Bagus itu Raya gimana? Anjoy. Terus udah tuh akhirnya ditinggalin lah Dira, udah tuh keluarganya balik, Diranya tinggal di asrama Sama sama kakaknya. enggak beda angkatan kan mereka. terus dia sendiri Enggak ada Ada temennya temen dong. asrama, ada temen asramanya. Nah terus di pesantren itu tuh kakaknya tuh suka curhat gitu, iya Gus Abizar ini deh bagus deh ngajinya, Ke suka siapa? curhat ke Dira gitu. Jadi Dira tahu, oh Karaya suka sama Gus Abi, apa sih kenapa dia suka sama Gus Abi sih gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah habis itu di pesantren itu tuh dia bingung kan mau ngapain, kayak dia masih belum ada kegiatan gitu loh di situ, masih baru-baru. Nah dia tuh keliling pesantren. Nah dia tuh ngeliat tembok kayak ini nih cocok nih buat gue kabur nih gitu. Terus akhirnya gue kabur aja kali ya, udah nggak tahan tuh dia di situ. Pas dia mau kabur tiba-tiba ada Gus Abizar kayak langsung mau ngapain gitu. Tapi assalamualaikum dulu dia tuh. Assalamualaikum. semuanya Lagi buru-buru. Emang Lagi buru-buru say. Astagfirullahaladzim. Iya kan tinggal gitu aja ya. Dibilang kan kamu mau kabur ya gitu. Enggak kok nggak mau kabur, cuma mau ambil itu tuh buah mangga. Dia langsung alasan tuh itu. Saya udah sekian tahun di sini, ini tuh emang tempat sering orang kabur gitu. Kamu pasti mau kabur kan? Kenapa nggak gitu. diperbaiki kalau gitu yeay Gitu. maksudnya Udah tuh, apa Dira tuh sendalnya lepas gitu saking panik burunya sampai copot gitu loh Cinderella talinya. dong. Cinderella. Terus Gus Abi ngeliat kan, Gus Abi ngeliat apa Dira kerudungnya lepas coba. Jadi Gus Abi udah ngeliat rambut dia. Ya udah Dira juga nggak masalah, orang nggak pernah pakai jilbab. Tapi kan sengsang deh. Tapi Gus Abi tidak menundukkan pandangannya. Dia melihat cantik banget iya cantik banget gitu. Terus dia langsung pakai lagi, itu kerudungan kamu gitu, terus dipakein. Kok bisa sih enggak nah? Ya lanjut. Jadi kayak tahu kenapa dia kayak gitu. Kenapa? kok beneran dinikahin kayak Winju kayak Winju ya Udah dinikahin ya? Udah dinikahin ya? Udah dinikahin? Iya. Udah dinikahin? Ini ceritanya. terus Raya nggak tahu Nggak tahu. Pantesan kok udah muhrim. Iya. tapi kok emang boleh sama Boleh. Asalkan ada walinya. Betul. Jadi 2 tahun yang lalu nih waktu Dira masih Oh, belum iya. bulan. Tapi Soyang, cerita soyang. beginian dari mana sih? Dari Pempek. Yaudah, gitu deh. Jadi 2 tahun lalu Dira itu Kepo nih. kecelakaan tuh si Dira.
sampai dia koma di rumah sakit. Nah, udah tuh bingung banget tuh orang tuanya harus kayak gimana lagi. Ditambah udah nggak ada biaya rumah sakit lagi, udah abis-abisan deh pokoknya. Oh, pas sengklek ya otaknya. Mungkin, Betul, sarafnya ada yang copot. Abis itu ada keluarganya si Gus Abi nih, kiai ini dateng lah jenguk tiba-tiba mereka ngobrolin soal amanah dari kakek-kakek mereka gitu loh. Jadi Anjir merinding gue. kakek mereka tuh bilang iya mau ngejodohin anak mereka, tapi anak mereka tuh cowok. Sama-sama laki. Juga bisa gitu. Salah. Terus akhirnya cucunya kan jadinya. Terus Diturunin. Iya diturunin akhirnya. Terus kata papanya Dira, ya tapi kan saya nggak bisa, Dira tuh masih terlalu muda gitu kan. Kenapa nggak anak Yang sulung pertama. saya aja yang karaya itu? Makanya. Abis itu kata kiainya, ya tapi kan di sini yang bersangkutan itu Dira. Yang lagi gitu. sakit. Oh, yang mau saya nyelamatin Mungkin itu Rayanya Dira udah dinikahin. gitu loh. Apa sesepuh mana gitu? Oh Raya. Tapi emang kasih juga sih kalau Raya kayak berkorban untuk adiknya, masa sih? Kata bapaknya, terus kata mamanya Dira, udah pak nggak apa-apa, ini kita harus selamatin Dira dulu nih, prioritasin gitu, udah nggak apa-apa. Terus akhirnya udah tuh pas lagi Diranya koma, mereka ijab kabul di kamar rumah sakit. Oh. Tuh 2 tahun. Kayak apa ya? Ada. Kenapa 2 tahun Pasti pernah sih? nonton. Nah, bentar dulu makanya ada lagi. Terus bilang papanya, tapi nggak apa-apa kan ya Gus Abi kalau Dira tuh masih sama saya dulu, karena saya tuh nggak enak gitu ngasih Dira dengan keadaan Diranya tuh kayak bandel banget gitu kan dari awal. Nanti saya perbaiki akhlak Dira dulu biar udah pantas. Tapi dia rela sampai 2 tahun gitu. Ya itu Gus Abi rela. Kayak gitu. Nah, terus udah tuh Emang Gus Abi nggak bisa kata Gus bisa Abi, orang lain? kata Gus Abi iya namanya dia kan orang beragama ya, jadi dia Iya, nurut pasti sama dia orang iya. tua gitu-gitu kan, sabar gitu-gitu. Gimana Udah, biar gitu dia anaknya rela kan. Nah, Ya jadi ampun. itu selama 2 tahun itu tuh Gus Abi tuh sebenarnya ngirimin uang ke Dira lewat papanya. Jadi setiap Dira jajan Diberi nafkah. Iya. Oh my god. Oh ya Allah. Di mana yang kayak gitu, di mana yang kayak gitu, di mana? Gak punya, cuma sama cowok banyak gitu. Emang suka banyak cowok gitu ya bocahnya? Iya. Kan kalau Dira udah sama cowok gimana? Iya, Padahal dia kan jadi nggak istri tahu. orang Kan gimana? dia Makanya. Posisinya. Iya Gak juga tahu sih. dia. Nah jadi tuh Dira tuh gak tahu kalau uang yang dia kira uang jajan dari papanya itu sebenarnya dari Gus Abizar. Berapa tuh? Oh my God, ya nggak tahu ya. Gila, Pokoknya selama tahu. 2 tahun tuh udah dinafkahin gitulah sama si Gus Abizar. Iya pokoknya kayak gitu, makanya kenapa nih walaupun di pesantren Gus Abi ngelihat Dira, dia tuh nggak Nggak nunduk. diem, nggak nunduk gitu, dia terang-terangan aja tuh buat Iya, orang udah ngedeketin bini gue Dira. gitu. Nah, si Raya gimana Raya? Nah makanya itu yang bikin konflik, terus santri-santri pada bingung kan, ih kok Gus Abizar mau sih bertatapan sama dia, apa tuh berpegangan tangan, boncengan motor gitu-gitu, jadi heboh. Ini juga bikin Pesantren. salah paham aja. Ya, kenapa Raya nggak tahu? Masa si Raya nggak Saya update? nggak tahu nggak tahu nikahnya. Kan dia di pesantren, dia nggak tahu. Urusan itu ya kan? Iya, urusan deh. Saya pun nggak tahu gitu ya. Nggak ada yang dikasih tahu, karena takutnya kalau Raya tahu nanti dia kasih tahu Dira kan hancur Repot lagi nih, keadaan repot juga. gitu. Gila ya. Akhirnya banyak gosip lah tuh, itu kenapa sih Gus Abizar ternyata kayak gitu ya orangnya gitu. Itu juga repot. Enggak, Bikin terus salah Raya cemburu, paham. Raya cemburu gak? Cemburu dong. Terus ngadu ke emak bapak yang ngadu ke emak Iya bapak. ngadu kayak dia tuh jadi kesel sama Dira, kenapa sih kan gue yang suka sama Gus Abizar, kenapa malah lo Tapi yang sakit nikah? hati anjay. Maksudnya Iya. kan Raya sebagai orang yang nggak tahu gitu. Makanya itu. Terus kata Akhirnya dikasih tahu. Akhirnya gimana boy? Cepetan. di pesantren itu Gus Abi tuh sering kasih makanan minuman ke Dira tanpa Dira tahu. Jadi Gus Abi tuh nitipin ke orang gitu loh. Jadi ini Dira kan suka makan nih, dia ke kantin pesantren kan, tiba-tiba makannya udah habis aja gitu. Terus Gus Abinya tuh udah pesenin buat Dira gitu. Terus dia minta tolong ke orang buat ngasih ke Dira. Lah itu satu pesantren gak ada yang curiga, Pi? Curi kan dari Israel. Iya kan Ada. digosipin. Sebenarnya Mungkin mereka tahu tapi ya dia nggak berani ngelawan. Iya, makanya Iya, gitu kan. Dan pada akhirnya kan Dira tahu kan ternyata dia punya suami gitu kan. Ternyata suami itu lu dari mana itu? Nah, gini ceritanya. Akhirnya kiai yang ngasih tahu. Kok bisa Bukan tahu lah ya? bapaknya nggak tahu. Kiai murka kayaknya deh gara-gara berdua. Iya, sih. karena ada gosip.
karena ada gosip. Jadi dia pengen nama anaknya Bersih. tetap baik lah ya. Ya itu bapaknya si ini. Iya tahu. Itu pasti jadi bombardir. Ya udah, jadi kan dikasih tahu Dira sebenarnya Gus Abizar ini adalah mahram kamu. Oh, ini klarifikasi aja kok bisa. Gitu. Suami kamu gitu. Terus Dira kayak Tidak mungkin. Gak tahu istri orang. tapi pada saat itu si Dira tuh udah kayak karena Gus Abinya kan perhatian Ganteng, dia baik, wah. bla gitu. Gue juga kok jadi ya udah nggak apa-apa. Iya. Sentuh aku. Itu yang aku mau. Terus tapi dia kaget, dia nggak enak sama Karayanya dong, Iya sih. kakaknya. Aduh gimana nih kan Indonesia Iya, jadi dia Raya? malah bingung, aduh gimana ya, dia suka sama Gus Abi tapi Karaya juga suka sama Gus Abi gitu kan, dia bingungnya di situ. Nah terus setelah dikasih tahu itu, pondok pesantren jadi kayak, oh ternyata gitu, ini mereka udah suami istri, terus Tapi kayak kayak patah hati lah segala macam. Ya. Ganteng. Karaya pas tahu gimana? Nah ini marah, dia marah. Di situ pas udah tahu nih mereka suami istri, akhirnya Dira tadinya tinggal di asrama jadi tinggal di kamar Gus Abi. Oh my god. Terus mereka di kamar ngapain? Gila. Tadinya tuh si Dira masih canggung gitu, kayak ih boleh gak ya gue masuk sini gitu kan. Terus kata Gus Abi udah gak apa-apa gitu, akhirnya tidur lah mereka. Tapi dia pengen guling nggak? enggak Tapi gue sabi inilah waktu yang menantikan selama 2 tahun. enggak berapi-api itu sih, kayak dia Tapi dia nggak menjalankan syariat agama Islam. Oh, sholat dulu 2 rakaat. Iya, sholat dulu dan segala macamnya. Pakai bismillah gitu. Gue merindingan guys. Gimana nih? Kita langsung ngomong Karaya, gimana Karaya? Ya, Karaya tuh dia marah kan, dia marah ngediemin Dira dan segala macam. Terus tiba-tiba Oh dia diemin lu nih bapak lu sono sama iya, Dira. akhirnya orang tuanya tahu kan, terus kayak tahu kayak ternyata, tapi di satu sisi tuh orang tuanya tuh udah menyiapkan jodoh juga buat Karaya. Dia bilang. Jadi akhirnya orang tuanya yang ngomong pelan-pelan gitu sama si Raya kayak maaf ya sebenarnya kayak gini-gini kejadiannya bla 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 bla, dan akhirnya Raya terima Mengerti. juga karena dia kan juga alim juga Alim, ya, agamais kayak, gitu ya. jadi kayak nurut sama orang tua juga gitu, jadi Coba kalau itu terima. posisi dia nggak agama. Gue juga murka kalau Tapi gue. pasti kan orang tuanya juga nggak tahu ya kalau misalnya Dia naksir. Naksir Gus Abi gitu. Akhirnya jodoh sama orang lain. Heeh, Jodohnya siapa? orang lain namanya Emil? Enggak, Kiai. namanya Gibran. Ya, nggak boleh longkas. Namanya Gibran. Minor Raya. Iya, Minor. gitu lah. Dan Nah udah kayak gitu, Gibran ini nih tentara dia. Oh kira playboy. Playboy. Tentara dia. Halo dek. Halo dek. Kamu perawat bukan, Dek? Nah udah nih, udah kehidupan pernikahan nih ya. Udah tuh dia udah nikah, sama-sama udah nikah nih ya. udah maksudnya udah tahu mereka tuh suami istri gitu loh. Terus Berarti Dira nggak ngerasain dream weddingnya dia dong? Iya enggak. Biasanya juga resepsi ulang. bisa sih. Dia juga cuma ngadain PDKT nggak ada gitu-gitu sih. ya? Cuma nggak tahu ya kalau dia. PDKT habis nikah anjay. mungkin nggak Udah ada. halal. Ada resepsi weddingnya. Betul. Oh di Oh, nggak ada. Ada pengajian nggak sih? Ada sih. Syukuran. Iya. Terus. Nah, terus tiap hari tuh Dira tuh dibimbing buat ngaji. Gus Abi tuh ngajarin ngaji, hafalan pengen deh. surat. Kalau Dira melakukan sesuatu gitu kesalahan, Gus Abinya langsung kayak Itu tidak sesuai syariat Islam. iya, langsung memberikan nasihat-nasihat gitu loh yang Terus gini, sesuai sama Dira, agama. Kalau orang tuh no. Ya kayak gitu. Terus nggak lama akhirnya Dira itu hamil. Surprise. Surprise will be announced in novel berarti. Lah nggak tahu emangnya lahir apa enggak? Nah. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Iya betul. Jadi Gus Abi ini kan suka datang ceramah di mana gitu ya, di mana jauh-jauh kan. Banyak yang suka. Banyak. Itu udah jelas sih kayaknya ya. Nah, terus pas Dira lagi hamil tuh Gus Abinya harus ceramah Di ngisi Turki. acara di luar kota gitu deh, pokoknya jauh naik pesawat. Anjir coba, emang di situ kagak ada ustadz apa ya? Ya itu terkenal dan bagus gitu loh, kayak lo gimana sih? Apa sih lu dapat banyak? Iya kan, sampai. Nah, habis itu tiba-tiba ada kecelakaan pesawat jatuh
di laut my God. gitu. Nah, Dira langsung nyari kan, ini pesawatnya Gus Abi atau bukan gitu. Ternyata iya, itu pesawatnya Gus Abi dan dibilangin kalau nggak ada korban yang selamat. Terus pesantren heboh kan, kayak langsung Gus Abizar gitu kan, langsung kayak aduh ini Dia lagi hamil. iya, Diranya lagi hamil. Terus langsung mereka tuh langsung pada bertawakal aja tuh, berserah diri kepada Allah ya kan. Terus itu Nggak boleh ketawa. Astagfirullahaladzim. kita harus kayak gitu bahasanya kalau bahas ini. Ya terus. Muka Vila ngeselin banget sumpah. Terus Habis itu Dira juga kayak aduh gimana ya, dia langsung baca Al-Quran gitu-gitu, doa-doa, semuanya juga pada doa-doa. Dan pakai peniti kan? Pakai. Sekarang dia kan udah jadi muslimah semenjak tahu gitu, semenjak Tapi dia kalau udah lagi tahu sedih- jadi istri. kalau lagi sedih Biar biar cepet ya Virgo. Udah habis itu dia sampai mana tuh gue? Bertawakal, ngaji, doa ya, gitu. udah tuh sampai 6 bulan kemudian nggak ada Gus Abir, nggak ada kabar dari Gus Abizar. Terus udah lahirin dong. Terus tadi mereka tuh udah kayak ya udah deh, udah kayak Udah lahirin belum? belum masih. Berarti dari kandungan dia masih kecil dong? Iya, emang baru hamil gitu. Udah 6 bulan gak ada kabar, terus mereka kayak yaudah deh, kayak mereka langsung mengikhlaskan si Gus Abizar ini kan. Terus yaudah tuh menjalani hari-hari seperti biasa. Dan dia masih di pesantren? Masih. Tiba-tiba kalian masih inget kan Raya punya suami namanya Gibran? Dia tentara kan? Nah, dia tuh lagi ke pulau gitu, pulau terpencil. Tiba-tiba dia melihat sosok mirip banget Gus Abizar di pulau itu. Hidup. Tapi kalau ngelihat Gibran tuh kayak dia kayak nggak kenal gitu. Jadi dia bingung nih si Gibran. Ini kakak ipar gue apa bukan sih gitu kan? Terus dideketin lah sama si Gibran ini. Amnesia. Pas dia ngeliatin dari deket kayak ini mah fix banget nih Gus Abizar gitu. Udah mirip banget, tapi tuh kayak Ngangong-ngangong. kayak ngomong-ngomong gak kurus gitu-gitu loh. Terus akhirnya ditanya-tanya kan, ternyata dia tuh nggak inget apa-apa, nggak ada berkaitan sama Dira tuh, nggak inget, nggak tahu gitu. Nah udahlah, abis itu bla 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 bla, akhirnya Gibran nyampein dong, ini ketemu sama yang mirip Gus Abizar, tapi saya yakin ini Gus Abizar, tapi dalam keadaan hilang ingatan gitu. Terus mereka langsung berucap syukur, nggak apa-apa, ayo bawa aja ke sini, ke pesantren gitu. Dibawa, mau? Akhirnya dibawa. Mau tuh, dia? mau. Nah udah dibawa, terus ke pesantren, ketemu lagi semuanya. Dan ngeliatnya emang kayak ini Gus Abizar, tapi kayak bukan Gus Abizar yang dulu gitu. Karena loh. kosong mungkin Iya, pikiran karena itu. kosong Sekarang pikirannya. dia yang bobrok. Dia yang pulang Tapi nggak malam. goblok itu. Ya, sekarang dia yang bikin. Sampai mental nih. Gitu kan. Terus akhirnya tapi nggak apa-apa, dia tetap seneng gitu kan, tetap akhirnya dibilangin gitu, diajarin pelan-pelan gitu. Kalau ini tuh istri kamu lagi mengandung gitu-gitu. Dan emang dasarnya si Gus Abizar ini kayak emang udah dasarnya apa ya, kayak orang baik gitu. Dia tuh menerima gitu, kayak dia mau belajar buat kenal lagi sama Dira, cinta Dira lagi gitu. Kenapa sih orang nggak lupa ingatan mulu nih? Mana gitu dosen lupa ingatan. Iya lagi. sih. Dia kena mulu sarafnya gitu loh. Tolong Ya terus akhirnya pelan-pelan kan sama Dira. Jadi Dira sekarang yang kayak berusaha buat Gus Abi tuh biar ingat lagi gitu sama dia. Gitu deh. Sekarang tinggal tugas Dira kepada sang suami. Nah, jadi pertanyaannya Gus Abi tuh balik nggak ya ingatannya gitu. Apakah Sama, dia kembali betul. atau apakah tuh budak anaknya lahir? Iya. Bisa sembuh ya kalau amnesia? Bisa. Bisa. Tapi harus Mario pelan-pelan. dulu lah ingatan kan si yang diinjak kepalanya. Iya. Mario. Kayak Dia gitu. bisa balik tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa tuh sakit gitu loh palanya. Gitu guys, seru kan? Jadi berarti nanti jawaban lahir atau enggak anaknya bakalan ada di buku. Terus dia kembali lagi kepada ingatannya. Itu ada juga di buku. Terus Makanya bete sedih gitu. berarti tapi kehidupannya Raya bahagia, aman sentosa, Bahagia nggak ada sama apa-apa. Sentosa. Berarti Nggak apa-apa. kedatangannya Mas Gip Pas bangkit ya bang. Bang Gip pas Bang Gip. banget, Bang Gip. Bang Bang Gip Gip. bukan kayak Dirgantara yang nggak bayar uang kas itu. Ini Gibran baik ya. Iya, Gibran. Gibran dan pas ditemuin kan saya masih bingung, dia pas ditemuin pakai baju koteka apa sih? Udah nggak oh iya benar juga. Iya, Soalnya kan dia kan 6 bulan lama. dia
ngehidupin dia gitu Oh, loh, jadi tapi kayak- keluarga yang pas-pasan gitu loh. Jadi Dan dia keluarga itu juga nggak tahu kalau itu nih Gus Abi terkenal. gitu Iya ya. nggak tahu siapa nih gitu. itu kan. tuh kurang Rumahnya ada kan di TV. hutan. Oh iya Kan sih. pulau terpencil. Gak punya TV berarti. Aduh kurang tahu deh, belum ke rumah. Kenapa juga ada orang yang hidup di pulau terpencil ya? Iya. Ada nanti pasti. Ada di novelnya. The Hidden. Jangan karena itu lagi. Iya. Banyak Iya, rahasia. Hidden ya, banyak rahasia. Ada filosofinya ternyata guys. Bener nggak sih? Apa di saya nggak salah doang? Bener. Kan Seru banget, seru banget, seru rahasia. banget. Emang seru banget orang. Ntar dulu, PO Bukan nya aja tanggal seru berapa? tapi apa? PO-nya tanggal berapa? Tanggal 27 Juni. Bentar lagi. Bentar lagi. 3 minggu lagi. Cancel. Dedik. Oke, berarti nanti bakal banyak memecahkan teka-teki dan misteri Betul. di dalam novel. Kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa dibeli novelnya tanggal 27 Juni 2023 di penerbit.romansius. Ya, oke, kalau gitu jangan lupa di like, comment, and subscribe dan di share video ini, terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalau penerbit lovable upload video kalian langsung tahu. Kalau gitu, see you on the next Kepoin Buku. Bye!